Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Sekali lagi. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Oke. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dari malam. Tadi malam kita baru sampai bahas lahabiu. Nah, maka kita akan lanjutkan sekarang dari huruf yang ini, ya. Nah, huruf ini disebut dengan huruf wau. Kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan huruf wau adalah tidak menyempurnakan pelafalannya. Mentang-mentang wau dilafalkan dengan cara yang mudah. Saking gampangnya banyak orang yang asal-asalan. Ya, bagaimana cara melafalkan huruf wau? Oke, kita cek. Ya, wau punya tata cara. Ya, disebut dengan makhraj. Setiap huruf hijaiyah punya makhraj, tempat keluarnya huruf hijaiyah. Wau di mana? Dari asyafatain. Asyafatain itu artinya adalah kedua bibir. Kedua bibirnya dengan posisi maju seperti mengucapkan huruf U. Jadi kayak gimana? Maju bibirnya. Ya, atau bahasa kitanya monyong. Bahasa kitanya muncung. Nah, wau dilafalkan harus seperti ini. Maju bibirnya, muncung bibirnya. Ya, maka ketika saya contohkan, ya, wau itu dilafalkan maju bibirnya. Ya, wa, bukan wa, tapi wa, maju bibirnya. Ya, agar apa? Agar sesuai dengan makhraj. Ya, tuh itu jadi huruf wau. Ya, kita lafalkan harus maju bibirnya. Saya izin tulis. Saya izin bahas per huruf per harokat ya, insyaallah mendampingi teman-teman biar nggak selewat-selewat saja. Oke, maju bibirnya, ya. Ketika sudah maju bibirnya, kita lihat harokatnya harokat apa? Wau di sini berharokat baris atas. Nah, baris atas ini disebut dengan harokat fathah, ya, harokat fathah atau baris atas. Huruf yang berharokat fathah maka dibaca dengan vokal a, maka wawunya nggak dibaca wi, wawunya nggak dibaca wu, tapi wawunya dibaca wa. Karena apa? Karena dia berharokat fathah, ya. Nah, cara menyempurnakan harokat fathah teman-teman sekalian harus wal maftuhu bil fathhi fham, dibuka mulutnya, ya. Oke, jadi bukan hanya sekedar gini, teman-teman sekalian. Bukan hanya sekedar wa, tapi wa, buka mulutnya. Selanjutnya, Masya Allah, ini apa ini? Ya, terima kasih Bunda Jun ya, giftnya ya, barakallahu fikum. Semoga terganti rezekinya menjadi rezeki yang lebih berkah. Nih, maju bibirnya, ya, lalu buka mulutnya. Nah, karena waw huruf yang tipis, nah jelaskan huruf waw itu huruf yang tipis. Nah, tipis itu berarti bacaan kita harus dilafalkan dengan tersenyum. Nah, jadi banyak hal yang harus kita perhatikan untuk menyempurnakan bacaan waw fathah. Dimajukan bibirnya, lalu buka mulut sambil senyum. Jadi bukan hanya dibuka gini, wah, tapi senyum. Wah, ketika dilafalkan fathahnya sambil senyum. Wah, bukan wah, tapi wah, karena dia untuk dapetin sempurna tipisnya. Ya, waalaikumsalam, selamat bergabung buat teman-teman yang baru bergabung. Kita janji dampingi teman-teman per huruf per harokat kita bahas, ya. Saham ini? Boleh difoto dulu. Kalau ada yang penting-penting langsung difoto, ya, langsung difoto aja. Oke. Maaf ya, saya minum dulu sebentar ya, agak pilek nih. Oke, kita lanjut ya. Nah, selanjutnya teman-teman sekalian, kita berfokus terhadap huruf ta, ya. Nih huruf ta yang ini nih. Nah, huruf ta kesalahan yang sering kali terjadinya apa? Dibaca dengan menjulurkan ujung lidah keluar mulut. Ya, nggak boleh. Huruf ta tidak boleh dilafalkan dengan cara menjulurkan lidah keluar mulut. Maksudnya gimana bang? Seperti digigit. Contohnya nanti saya contohkan bacaan yang kurang tepat. Ya, banyak di antara kita yang melafalkan huruf ta, lidahnya menjulur ke area luar mulut. Seperti apa? Seperti ini. Ya, seperti ini. Perhatikan. Tatitu. Nah, ujung lidahnya kan keluar tuh tadi. Seperti yang saya contohkan. Itu nggak boleh. Karena cara melafalkan ta bukan seperti itu. Gimana cara melafalkan huruf ta? Nih, ya. Cara melafalkan huruf ta bukan dengan menjulurkan lidah keluar mulut ataupun seperti digigit. Ya.
Ta punya makhraj, tempat keluar huruf. Dari mana? Dari torfu lisan. Torfu lisan itu apa? Ujung lidah. Diapain ujung lidahnya? Wa ta'u wa dalu wa ta min huwa min ulyatanaya. Ujung lidahnya menyentuh dengan pangkal gigi sari atas kita. Seperti apa? Seperti ini. Nah, ya. Jadi saya janji bakal dampingi teman-teman belajar barengnya per huruf, per hukum, per harokat. Ya. Nah, terima kasih Bunda Rafa. Jadi huruf ta itu dilafalkan ujung lidahnya ke pangkal gigi sari atas. Kita punya gigi sari atas, punya bagian gusi tempat tumbuhnya, ujung lidah kita tempelin ke arah sana. Tatitubat. Jadi ketika kita lafalkan, kalau pakai cermin, huruf ta itu ujung lidahnya nggak kelihatan. Ta bukan ta, tapi ta sesuai. Ta bukan ta, tapi ta sesuai dengan gambar tadi. Ta bukan ta, tapi ta sesuai dengan gambar tadi. Sebutnya takaluf. Takaluf itu berlebihan, ya. Paham ya? Jadi jangan sampai berlebihan, ya. Jadi jangan sampai wata tapi wata, tita titu at it ut, tipis aja, ya. Saya tulis ta punya sifat hams, ya, mengalir nafas, tapi untuk ta bukan mengalir, hanya berupa percikan nafas saja. Nah, ya. Saya izin tulis. Kalau ini ada yang penting silahkan difoto aja. Silahkan nanti teman-teman pindahkan ke catatan masing-masing. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung teman-teman yang baru bergabung, ya. Oke, paham? Jelas? Kita lanjut lagi. Taknya sudah kita bahas cara melafalkannya, ya. Sekarang taknya di sini berharokat baris atas. Ya, ingat saya ulang lagi. Baris atas disebut dengan harokat fathah, ya. Fathah dibaca dengan vokal A, maka taknya nggak dibaca ti, ya. Taknya nggak dibaca tu, tapi taknya dibaca ta, tetap dengan vokal A, ya. Cara menyempurnakan harokat fathah seperti apa, ya? Wal maftuhu bil fathif ham, dengan cara membuka mulut kita, ya. Oke, ta dibuka mulutnya, ta huruf yang tipis tebal, ta huruf yang tipis, maka dibaca sambil senyum, ya. Oke, dibaca sambil senyum. Buka mulutnya sambil senyum. Nah, saya contohkan. Buka mulut sambil senyum. Nih. Ya, perhatikan. Bukan hanya sekedar ta, tapi ta sambil senyum. Ta. Jangan ta. Ta. Kenapa? Biar dapat tipisnya. Karena ta huruf yang tipis disebut dengan murokok atau tarkik. Ya. Saya janji dampingi teman-teman bahasan per huruf per harokat seperti ini. Dan per hukum tajwid tentunya. Ya. Lanjut, coba kalau misalnya ini ada manfaat, mumpung kita baru mulai, ya, peluang pahala jariahnya besar. Di pojok kanan layar bawah HP teman-teman ada tanda panah, di-share ke grupnya masing-masing. Boleh juga sambil dikasih like dan love terbaiknya, tap-tap layar, ya. Terima kasih. Lanjut. Nah, di sini ada huruf ba, ya. Saya kasih tanda warna kuning, ya. Di sini ada huruf ba. Cara melafalkan huruf ba seperti apa? Persis seperti kita melafalkan huruf B pada abjad alfabet. Selesai, ya. Oke, ba di sini teman-teman sekalian, ba-nya berharokat fathah, ya. Ba berharokat fathah itu berarti dibaca dengan vokal A basicnya, ya. Maka dibaca watabba, basicnya dulu, ya. Watabba, ya. Karena dia bertasydid, maka dibaca lebih ditekan. Huruf yang bertasydid itu basicnya dibaca lebih ditekan, bukan ditahan. Watabba. Nah, berarti abnya kalau nggak pakai tasydid gimana? Kita bahas yang basic dulu. Kalau nggak pakai tasydid bunyinya gini, wataba, wataba. Tapi kalau pakai tasydid, watabba. Paham? Yang basic dulu. Belum kita bahas secara bukan gunnah. Gunnah itu hanya nun dan mim bertasydid, ya, yang ditahan. Paham sampai sini? Jelas nggak, teman-teman sekalian? Ya. Oke. Nah, tapi aturan mainnya berubah. Ba di sini berharokat fathah artinya dibaca dengan ba. Tapi karena kita akan berhenti, ya, maka aturan mainnya berbeda. Ketika teman-teman, ya, berhenti atau menemukan huruf hijaiyah apapun dan dia berharokat baris atas yang asalnya dibaca dengan vokal a, ba, tapi kalau kita berhenti pada huruf tersebut, ya, contoh karena berhenti karena akhir ayat, maka harokat fathahnya kita ganti. Harokat fathahnya kita hilangkan dan kita ganti.
kita ganti menjadi apa fathahnya? Fathahnya kita ganti menjadi sukun. Oke. Sukun ini disebut dengan sukun arid, sukun aridoh. Sukun arid itu apa? Sukun arid itu artinya adalah sukun palsu. Kenapa palsu? Karena aslinya bukan sukun tapi fathah. Karena berhenti jadi sukun. Paham? Paham nggak? Sampai sana dulu. Pelan-pelan, sedikit-sedikit, karena kita janji akan bahas per huruf, per harokat, dan per hukum tajwid. Jadi kita nggak asal selewat insya Allah. Pelan-pelan. Paham ya? Nah, sukun palsu. Oke. Karena baknya jadi sukun, ba memiliki sifat yang hanya muncul dalam kondisi sukun. Kira-kira buat teman-teman yang tahu, ba punya sifat yang hanya muncul ketika ba sukun. Apa nama sifatnya? Kira-kira apa nama sifatnya? Disebut dengan qalqalah. Ya, keren. Jadi ba punya sifat yang hanya muncul ketika ba dalam kondisi sukun, disebut dengan qalqalah. Karena sukunnya sukun asli atau sukunnya karena sukunnya di akhir ayat, maka disebutnya qalqalah kubro. Harusnya. Tapi karena di sini dia bertasydid, ya, maka bukan qalqalah kubro, hati-hati, ya. Ada satu lagi, bukan qalqalah kubro, salah. Tapi apa? Qalqalah akbar. Qalqalah yang paling besar. Ya. Bukan qalqalah kubro, ya. Kalau kubro dia nggak ada tasydidnya. Ya, ketika berhenti qalqalah dia nggak ada tasydidnya. Ya, kalau qalqalah qalqalah kubro dia nggak ada tasydidnya. Tapi kalau ada huruf qalqalah lalu dia bertasydid, maka disebut dengan qalqalah akbar, bukan qalqalah kubro. Ya. Oke. Cara bacanya gimana? Nah, nih perhatikan, qalqalah itu apa? Qalqalah itu artinya adalah, bahasa kitanya apa? Bahasa kitanya adalah memantul atau pantulan. Akbar itu apa? Pantulan yang paling kuat, paling tinggi, paling kuat. Ya. Paling besar atau paling kuat. Ya, oke. Maka cara melafalkannya seperti apa? Nah, cara melafalkannya, tahan dulu baru pantulkan. Tahan dulu baru pantulkan. Ya, ini saya hapus dulu. Cara melafalkannya, yang pertama, tahan dulu, baru pantulkan. Ya, kan kalau qalqalah kubro kita langsung pantulkan, watab. Tapi kalau ini tahan dulu baru pantulkan, watab. Paham nggak? Itu qalqalah akbar. Karena saking kuatnya jadi nggak langsung terpantul, tapi ada penahanan dulu. Watab, tahan pantulkan, watab. Paham? Itu yang disebut dengan qalqalah akbar. Karena ada tasydidnya. Kalau misalnya nggak ada tasydidnya, sekali lagi saya jelaskan biar ada perbandingan. Kalau misalnya nggak ada tasydidnya, maka hanya langsung dipantulkan saja, tapi kuat. Watab. Tapi kalau dia ada tasydidnya, maka tahan dulu, baru pantulkan. Watab. Namanya qalqalah akbar. Paham? Jelas? Saya izin akan dampingi teman-teman seperti ini. Per huruf, per ayat, per huruf, per harokat, per hukum tajwid. Ya, biar nggak cuma selewat. Ya. Nah, oke, foto dulu nih. Ya, kalau ini ada manfaat nggak? Ada kebaikan nggak? Ada hal manfaat nggak? Coba dibantu tap-tap layarnya. Di pojok kanan layar bawah HP teman-teman ada fitur panah. Di-share ke grup-grupnya. Ajak saudaranya, ajak rekannya, ajak sahabatnya. Silahkan. Ya, oke. Nah, watab. Gitu ya. Jangan watab. Jangan ditahan lagi. Serah tahan, pantulkan, dan biarkan. Jangan sampai gini. Jangan sampai tahan, pantulkan, tahan lagi. Nah, ini jadi salah. Ya. Tahan, pantulkan, udah pantulkan, jangan ditahan lagi. Kalau ditahan lagi gimana? Watab. Nah, enggak gitu, tapi watab. Nah, gitu. Oke? Jangan ditahan lagi. Jelas? Jadi tahan, pantulkan, titik. Watab. Jangan sampai watab. Ditahan lagi, nggak boleh. Ya. Bisa jadi kesalahan besar, ya. Oke, jelas? Nah, sip. Kita foto dulu. Udah difoto belum? Ya, difoto dulu. Ya, kalau ada manfaat langsung foto. Ya. Mohon maaf ya teman-teman ya, saya agak pilek nih. Udah, lanjut ya. Baik, kita lanjutkan. Oke, kita lanjut. Baca dulu bareng-bareng ayat ke-1 surah Al-Lahab-nya.
Setelah itu kita lanjut ke ayat berikutnya. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Pantulkan, maaf, tahan, pantulkan. Wa tab. Sekali lagi. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Nah, ada qalqalah akbar paling tinggi. Ya. Oke, kita lanjutkan lagi teman-teman ke ayat berikutnya. Ayat 2. Kita baca dulu bareng-bareng. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Kalau ini nggak usah ditahan. Ya, langsung pantulkan karena nggak ada tasydidnya. Qalqalahnya ini baru qalqalah kubro. Ulang. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Oh ya, bukan kasab. Jangan ditahan dulu karena nggak ada tasydid. Oke, kita mulai. Huruf yang pertama di ayat Lahab ayat kedua, ya, itu ada huruf yang ini. Ini disebut dengan huruf mim. Cara melafalkan huruf mim seperti apa? Cara melafalkan huruf mim seperti kita melafalkan huruf M pada abjad alfabet. Selesai. Mim di sini berharokat baris atas. Baris atas disebut dengan harokat fathah. Huruf berharokat fathah dibaca dengan vokal A. Maka mimnya nggak dibaca mi, mimnya nggak dibaca mu, tapi mimnya dibaca ma. Ya. Huruf berharokat fathah, cara membacanya gimana? Wal maftuhu bil fathif ham, buka mulutnya. Ya. Buka mulutnya. Apakah cukup hanya membuka mulut? Tidak. Teman-teman harus cek, ya. Mim ini huruf tipis, huruf tebal. Mim ini huruf tipis. Maka huruf tipis dilafalkan dengan senyum. Ya, dengan senyum. Maka ketika mim fathah, buka mulutnya sambil senyum agar tipis. Contoh. Perhatikan. Nih, contohnya seperti ini. Dilafalkan sambil dibuka mulut, ma, dan sambil senyum. Ma, ya. Oke. Jadi bukan hanya ma, tapi senyum. Ma. Biar apa? Biar tipis. Biar tipis. Ya, buka mulut sambil senyum, ya. Buka mulut sambil senyum. BMSS, ya. Buka mulut sambil senyum. Jelas? Paham? Nah, silakan di screenshot dulu. Saya sengaja nulis pembahasan per huruf, per harokat, per hukum tajwid. Setiap live-nya, setiap hari, rutin ba'da subuh, sebelum teman-teman beraktivitas. Ya. Oke, kita lanjutkan kembali. Buka mulut sambil senyum. Mimnya di sini dibaca berapa harokat? Maknya, ada yang dikasih warna hijau nih. Maknya dibaca berapa harokat? Yang tahu boleh komen di kolom komentar biar kita sama-sama belajar. Maknya kira-kira harus kita baca berapa harokat? Yang tahu boleh komen, ya. Maknya kita baca 4. Nama hukumnya apa? Nama hukumnya adalah mad. Kita tulis jaiz munfasil, ya. Mad jaiz munfasil. Oke, apa itu mad jaiz munfasil? Mad jaiz munfasil itu nanti boleh dibaca 2 harokat atau 4 harokat atau 5 harokat. Yang sering dipakai di Indonesia yang 4 atau 5 harokat, ya. Apa rumus dari mad jaiz munfasil? Rumus dari mad jaiz munfasil seperti ini, teman-teman, ya. Nanti kita bahas cara pelafalan harokatnya, ya. Waalaikumsalam. Teman-teman, kalau ini ada manfaat, silakan dibantu tap-tap layar dulu dan di-share ke grupnya masing-masing. Cara share, cara beramal jariahnya gimana? Pojok kanan layar bawah HP teman-teman ada tanda panah. Itu fasilitas untuk beramal jariah. Silakan di-share ke grupnya masing-masing, ya. Semoga jadi pahala jariah. Amin. Mad jaiz munfasil itu rumusnya seperti apa? Kita lihat dalam huruf yang berwarna hijau. Kita lihat di dalam mad jaiz munfasil itu pertama ada fathah ketemu alif. Kalau ada fathah ketemu alif, ini nama hukumnya apa? Teman-teman pasti sudah tidak asing lagi. Kalau ada fathah ketemu alif, nama hukumnya adalah mad tabi'i. Saya tulis rumusnya di sini. Mad tabi'i. Nah, berarti rumus pertama dari mad jaiz munfasil itu pasti terdapat mad tabi'inya. Mad tabi'i plus titik-titik sama dengan mad jaiz munfasil. Kira-kira mad tabi'i plus apa sama dengan mad jaiz munfasil? Coba isi rumusnya, ya. Mad tabi'i plus, nah kita lihat di sini. Kita pakai tinta warna merah. Teman-teman, ini huruf yang saya blok dengan warna merah atau yang saya tandai dengan warna merah, ini namanya huruf apa? Ya. Ini huruf apa nih? Coba. Yang saya kasih tanda merah,
Nama huruf ini kira-kira huruf apa? Nah, masih ada yang jawab alif. Mohon maaf, ini bukan alif. Karena alif, kenapa bukan alif? Karena alif tidak mungkin punya harokat. Alif tidak mungkin punya harokat. Ya, contoh alif macam mana bang? Contoh alif seperti ini. Nih, contoh alif nih. Ini alif. Ini alif. Ya, atau ini alif nih semua nih. Dia di atas di bawahnya tidak berharokat. Ya, oke. Nah, tapi kalau dia berharokat, ini namanya hamzah. Ya, bukan alif. Hati-hati. Oke. Apalagi ada yang bilang lam, nah, makin salah, ya. Oke, ya. Kita lanjutkan. Nah, maaf, kepencet. Maka mad tabi'i plus apa? Plus hamzah, teman-teman. Ya, bukan alif. Namanya hamzah. Huruf yang sering kita baca a i u itu namanya adalah hamzah. Ya. Apakah mad tabi'i plus hamzah sama dengan mad jaiz munfasil? Belum tentu. Harus dicek dulu. Apakah mad tabi'i dan hamzahnya terdapat dalam kata yang sama atau kata yang berbeda? Munfasil diambil dari kata infisol. Infisol itu terpisah. Apanya yang terpisah? Mad tabi'i dan hamzahnya. Nih, ya di sini mad tabi'i dan hamzahnya terpisah atau tidak? Terpisah. Karena mad tabi'inya terdapat dalam satu kesatuan kata ma, hamzahnya terdapat dalam satu kesatuan alna. Ma dan alna beda kata, mempertemukan mad tabi'i dengan hamzah. Nah, barulah jadi mad jaiz munfasil. Paham? Terdapat dalam dua kata, gitu ya. Oke? Kalau tersambung dalam satu kata gimana, Bang? Nih, kalau yang dia tersambung dalam satu kata disebutnya mad wajib mutasil. Di sini ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah, tapi dalam satu kata yang sama. Contohnya kalimat jaa itu satu kata, bukan beda. Ja satu kata, a satu kata enggak. Ja satu kata yang sama, maka disebutnya mad wajib mutasil. Dia wajib dibaca 4 atau 5 harokat. Kalau mad jaiz munfasil, jaiz itu artinya boleh. Boleh dibaca 2, 4 atau 5 gitu. Ya. Paham? Jelas bacaannya belum? Kita nggak langsung ke bacaan karena saya janji dampingi teman-teman per hukum, per harokat, per huruf. Ya. Gak akan langsung ke bacaannya, ya. Paham? Nah, ini mad jaiz munfasil. Ya, kalau yang ini satu kata yang sama. Ya, cara bacanya 4 atau 5 harokat. Idza jaa gitu, ya. Kenapa 5 bukan 6, Ustaz? Karena aturannya seperti itu. Kalau 6 namanya mad lazim mad lazim baru 6, mad arid mad 6, mad lin baru 6. Kalau mad jaiz dan mad wajib dalam qiraat Imam Hasim, riwayat Hafs dan Asim itu bukan 6. Paham? Jelas? Nah, sekarang bagaimana cara membedakan mad jaiz dan mad wajib? Kalau kita nggak tahu nih, kita belum ngerti bahasa atau belum paham mufrodat kosakata bahasa Arab, apakah mereka terpisah atau tidak? Cara ngeceknya, kalau dia terpisah mad tabi'i dan hamzahnya, ngeceknya lihat bentuk hamzahnya seperti alif. Itu mad jaiz munfasil. Kalau yang tersambung dalam satu kata, ya, bentuk hamzahnya seperti kepala ain. Ya, itu aja biar gak bingung, ya. Oke. Kalau dia tersambung katanya mad wajib mutasil, huruf hamzahnya bentuknya seperti kepala ain. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau misalnya dia terpisah, bentuk hamzahnya seperti alif. Ya. Gitu. Oke. Oke. Nah, sekarang kita fokus berarti ini adalah mad jaiz munfasil. Paham sampai sana? Jelas sampai sana? Boleh coba lihat seberapa semangat teman-teman pagi ini. Paham? Jelas? Sebelum kita lanjutkan, ya. Baik, kita lanjutkan lagi. Nah, sekarang dibacanya 4, boleh 2, boleh 4, boleh 5. Yang sering dipakai di Indonesia tetap 4 atau 5. Ya. Oke, dibacanya berapa sepanjang apa? 4 harokat. Berarti seperti kita melafalkan 4 kali maknya. Ma'auna. Kalau 5 harokat seperti 5 kali maknya. Ma'auna gitu. Paham? Jelas? Yang 6 itu apa? Mad lin, mad arid disukun, mad lazim musaqal kilmi, mad lazim mukhafaf kilmi, mad lazim musaqal harfi, mad lazim gitu. Oke? Jelas? Udah ya? Nih, kita lanjutkan. Jangan lupa di pojok kanan bawah teman-teman yang nge-share udah 300 orang. Yuk, terus share sebanyak mungkin.
ajak teman-temannya, ajak keluarganya. Kalau teman-teman sayang sama teman-teman, sama sahabat-sahabatnya, ajak berkumpul di sini. Ya, insya Allah jadi pahala jariah. Plus dengan tap-tap layar, love like sebanyak mungkin. Ya, Masya Allah. Kita lanjut. Ya. Ustaz, harokat kan 24 sampai 6. Oh tidak, itu arid li sukun. Kalau mad jaiz munfasil 24 atau 5. Ya. Nah, jadi banyak hal yang kita ternyata belum ketahui, teman-teman. Ya. 24 atau 6 itu mad arid li sukun, bukan mad jaiz munfasil, bukan. Ya. Lanjut. Kita lanjutkan, kita hapus, ya. Nih, saya tanya ulang. Ya, saya tanya ulang lagi, teman-teman. Ini huruf apa? Ini huruf apa ini yang saya blok dengan warna hijau? Masih banyak yang salah. Ini huruf apa? Hayo. Coba, mana keaktifannya? Apakah huruf yang saya blok dengan warna hijau ini? Ya, apakah masih ada yang salah? Kita lihat. Nah, masih ada yang jawab alif ya. Padahal baru kita bahas tadi. Barusan banget. Ini bukan alif. Hati-hati ya, kita tilang. Ini namanya hamzah. Kenapa bukan alif? Karena alif tidak mungkin punya harokat, teman-teman sekalian. Alif gak mungkin punya harokat. Ya. Contoh alif seperti apa nih? Contoh alif seperti ini. Nih, ya. Nih, contoh alif nih. Nih, ini alif. Di atas atau di bawahnya itu tidak berharokat. Ya. Dan dia tugasnya untuk memperpanjang huruf berharokat fathah. Ya. Kalau hamzah dia berharokat. Bisa dibaca sendirian. Tapi kalau alif, nih, ini bawahnya nih alif nih. Gitu ya. Oke, kenapa hamzah berubah bentuk-bentuknya? Karena tergantung Al-Quran yang kita pakai. Al-Quran Madinah kah? Al-Quran Indonesia kah? Kalau Al-Quran Madinah, bentuk hamzah itu ada kepala ain di atasnya. Ya? Paham? Sip, ya? Sip, ya? Jadi Al-Quran itu beda-beda, teman-teman. Ada Al-Quran Indonesia secara penulisan ya. Isinya mah sama aja, penulisan. Al-Quran Indonesia bentuk hamzah itu nggak ada kepalanya. Di atas tangkainya. Kalau Al-Quran Madinah di atas tangkainya ada kepala ainnya. Nah, ini pentingnya kita belajar, ya, gitu. Biar nggak kelimpungan, ya. Lanjut. Hamzah di sini berharokat baris atas. Baris atas itu disebut dengan harokat fathah, ya. Nah, fathah maka hurufnya apapun dibaca dengan vokal a, ya. Cara melafalkan fathah gimana biar sempurna? Wal maftuhu bil fathi faham. Ada pembahasannya. Buka mulutnya. Apa hanya cukup dengan membuka mulut? Cek dulu. Huruf hamzah itu huruf tipis, huruf tebal. Huruf hamzah itu huruf yang tipis. Buat apa Bang? Biar tahu, biar kita bahas huruf tipis, huruf tebal. Biar kita tahu apakah dia dibaca senyum atau tidak. Ya. Nah, huruf tipis itu karakternya dia dibaca dengan senyuman. Maka hamzah fathah bukan hanya buka mulut, tapi buka mulut sambil senyum biar kerasa tipisnya. Disebut dengan murokok. Ya. Jadi kalau kita lafalkan nggak cukup gini teman-teman. Perhatikan. Saya contohkan langsung dengan cermin. Ya, perhatikan. Mohon maaf nih ya, saya sambil agak pilek nih. Nih, perhatikan. Bukan bukan hanya buka mulut. Huruf hamzah tipis, bukan senyum. Gitu teman-teman. Paham? Kasihan Paham ya? Jelas? Tuh. Kalau teman-teman aktif, kalau teman-teman bantu live ini, yang nonton makin banyak karena algoritma melihat kita live-nya aktif. Karena penontonnya aktif gitu. Lanjut. Saya gak akan bahas makhraj. Kenapa? Karena hamzah dilafalkan senatural seperti kita melafalkan a, i, u. Selesai. Ya. Selesai. Nah, sekarang teman-teman, ini huruf apa? Nih, nama aslinya. Nah, ini masih banyak yang belum tahu nama aslinya apa. Huruf yang saya blok dengan warna hijau ini, nama aslinya disebut dengan huruf apa? Huruf ghain. Ya, huruf ghain. Nah, keren. Sih, pada tahu ya. Disebut dengan huruf ghain. Cara melafalkan huruf ghain seperti apa? Kesalahannya seringkali terjadi ya. Banyak orang yang menganggap ghain itu huruf G alfabet. Salah. Ada nggak? Adakah di antara teman-teman yang melafalkan? Maaf ya. Adakah di antara teman-teman yang melafalkan huruf ghain itu sama seperti G? Nah, beda ya. Kalau teman-teman melafalkan huruf ghain sama seperti G, ada dua kesalahan yang akan muncul. Yang pertama, maaf. Kalau teman-teman membayangkan huruf ghain adalah huruf G alfabet, ada dua kesalahan yang akan muncul. Pertama, akan dibaca memantul. Contoh,
ma agna, ma agna. Ya. Apa bedanya belajar tahsin dan tajwid? Belajar tahsin itu memperbaiki tajwid. Ya. Lanjut. Jadi jangan dibayangkan G. Ma agna. Kalau G jadinya mantul. Ya. Lalu kalau dibayangkannya adalah G, goin akan dibacanya terputus nanti. Nah, ini dua kesalahannya. Contoh, ma agna. Antara dengan na nggak boleh ada henti, nggak boleh ada jeda hening. Ya, nah ini bahayanya kalau teman-teman membayangkan huruf ghain itu adalah huruf G, jadinya mantul ma agna, atau jadinya putus suaranya ma agna, tak boleh. Lantas gimana cara melafalkan huruf ghain? Oke, kita bahas. Ya, saya janji dampingin teman-teman per huruf per harokat. Ya, saya jelaskan dengan pembahasan-pembahasannya, teman-teman insya Allah bisa ikuti. Ghain berbeda dengan huruf G. Ya, ghain punya makhraj. Makhrajnya adalah adnal halqi. Adnal halqi adalah tenggorokan paling ujung atau paling atas atau paling luar. Dalilnya apa? Adnahu ghainun ukhauha. Ilustrasinya seperti apa? Ilustrasinya seperti ini. Lihat huruf yang berwarna lihat area yang berwarna ungu. Ghain keluar dari sini. Nah, hal yang harus kita perhatikan, jangan sampai bayangkan huruf ghain itu G. Karena apa? Karena nanti dia akan memutus sifat rokhwah menjadi syiddah. Rokhwah mengalir suaranya. Tapi karena dibaca bayangannya G, nanti jadi syiddah, tertahan, putus. Rokhwah nggak boleh putus. Ya, ghain punya sifat rokhwah, nggak boleh putus tapi mengalir. Jadi ketika kita lafalkan ke dalam bacaan tadi, ya, lafalkan dari mana? Dari adnal halqi, ya, dari ujung tenggorokan atau tenggorokan paling luar, ya, ujung tenggorokan, ya, bukan ujung benua teman-teman, ya, ujung tenggorokan, ya, dialirkan suaranya, ya, sifatnya rokhwah. Oke, nah, ma elna tuh ngalir nggak suaranya? Elna ma elna mengalir, sifatnya rokhwah. Ya, keluar dari ujung tenggorokan. Jangan ada ngorok-ngoroknya. Itu kho. Jangan keluar nafas. Gak boleh. Ghain gak keluar nafas. Elna. Bukan agna atau agna. Paham? Jelas? Jelas nggak? Ya. Saya izinkan dampingi teman-teman sedikit-sedikit. Ya. Paham? Paham nggak? Jadi jangan terputus. Tengok mulutnya boleh. Nih, tengok mulutnya seperti ini. Elna. Ya. Oke, belum selesai pembahasan kita. Yang ini boleh saya hapus dulu nggak? Yang ini boleh saya hapus dulu nggak? Belum selesai, masih dari huruf ghain. Yang ini boleh saya hapus dulu nggak? Boleh nggak? Boleh ya? Saya hapus dulu ya. Oke, kita hapus dulu. Belum selesai. Sekarang kita bahas tadi kan ghain dalam kondisi sukun ya. Sekarang saya izin bertanya. Ghain dalam kondisi sukun dibaca tebal, dibaca tipis. Nah, ini ada pembahasannya soalnya. Ghain dalam kondisi sukun itu dibaca tebal, dibaca tipis. Jawabannya tergantung sebelumnya, tergantung harokat sebelumnya. Kalau sebelumnya fathah, dia dibaca tebalnya tetap sempurna. Ya. Oke? Ya, jadi nggak boleh dibaca kalau tebal berarti bacaannya senyum atau tidak, bibirnya senyum atau enggak. Kalau huruf tebal itu nggak boleh senyum. Ya, yang senyum itu huruf yang tipis. Maka nggak boleh dilafalkan gini. Ya, perhatikan. Maka tidak boleh dilafalkan dengan senyum. Ini senyum. Nggak gini tapi biasa. Mimnya tipis dulu, senyum dulu. A-nya juga senyum dulu. Karena hamzah itu huruf yang tipis. Baru ketika ghain jangan dibuka. Jangan disenyumkan. Elna. Bukan elna, jangan senyum. Ya? Paham? Paham nggak? Kita izin bahas per huruf per harokat seperti ini. Paham? Nih, aturan mainnya kalau teman-teman pengen lihat. Nih. Perhatikan, nih. Ya, saya zoom out nih. Huruf ghain, kita fokus sama huruf ghain. Ghain itu dibaca
sukun, kalau misalnya ghain sukun didahului fathah dibaca tebal. Ghain sukun didahului dhammah dibaca tebal. Ghain sukun didahului kasroh dibaca menipis ketebalannya. Contohnya seperti ini. Al-maghdubi atau yuni. Atau kalau tipis atau menipis anildu. Baru ini dibaca agak senyum. Anildu. Ada aturan mainnya. Pun nanti sama huruf qaf dan huruf kha. Tuh, ada aturan mainnya, teman-teman. Ya. Nah, di sini kita lihat. Ternyata ghain sukunnya sebelumnya fathah. Maka dibaca tetap tebal dengan sempurna, tidak boleh senyum. Ya. Oke? Nah, sekarang kita tebak-tebakan, ya. Saya akan contohkan dua pelafalan, ya. Teman-teman silakan pilih mana yang betul. Ya, yang pertama atau yang kedua? Yang pertama. Ma'alna. Yang kedua, ma'alna. Yang betul yang pertama atau yang kedua? Silahkan, ya. Oke. Coba. Pertama, ya. Paham ya? Nah, gitu. Oke. Sip, kita lanjutkan lagi. Masih semangat? Kita lanjutkan. Ya. Oke, teman-teman, kalau misalnya ini ada manfaat, di-share dulu yuk. Di pojok kanan bawah ada fasilitas beramal jariah, yaitu tanda panah. Di-share ke grupnya masing-masing, di-share ke grup kantornya masing-masing, grup keluarganya, biar menjadi dampak manfaat buat kita bareng-bareng. Kalau ada manfaat, ya. Silahkan dibantu juga tap-tap layarnya tuh hampir 100.000 yang tap-tap layar. Yuk, penonton yang aktif akan membuat live-nya dinilai aktif dan disebarluaskan oleh TikTok. Ma'alna. Paham huruf ghain? Paham? Coba, paham gak teman-teman sampai sini? Ya. Mau SS boleh. Ini SS huruf kha. Ya, ini huruf ghain. Ya, ini huruf qaf. Nih, kalau pengen semuanya seperti ini boleh. Ya, silahkan. Ya. Oke. Tuh, ada pembahasannya. Ya. Oke. Sudah ya? Sip. Sip. Kita lanjutkan lagi ya. Oke, teman-teman sekalian, paham sampai sana? Nah, saya dampingi apa? Dampingi teman-teman izin ya per huruf, per harokat, per hukum tajwid. Ya, nggak akan selewat-selewat. Ya, karena khawatir teman-teman ada yang belum paham. Makanya saya dampingi per huruf, per harokat, per hukum tajwid. Ya. Ma'alna. Oke, lanjut. Nun, teman-teman sekalian. Ya. Di sini ada huruf nun. Cara melafalkan nun nggak usah ribet-ribet, lafalkan saja huruf N pada abjad alfabet. Ya, nunnya di atasnya ada fathah berdiri, ya, atau baris atas. Ya, baris atas dengan berdiri atau alif kecil. Maka nunnya dibaca berapa harokat? Nunnya di sini, ya. Dibaca berapa harokat nunnya? Nunnya dibaca dua harokat. Ya, 2 harokat. Saya tulis 2H atau 1 alif. 2 harokat dan 1 alif itu sama saja. Ya. Nama hukumnya disebut dengan mad tabi'i. Ya, mad tabi'i. Mad tabi'i. Ya. Maka nunnya dibaca 2 harokat. Nah, gitu, ya. Cara melafalkan 2 harokat biar pas, Bang, nggak kecepatan, nggak kelamaan. Ayunkan 1 kali. Turun, naik. Ya. Turun, naik, a. Turun, naik, a. Na'a. Ma'alna'a. Tuh, ya. Oke, biar bukan cuma selewat, ya. Tidak selamanya bacaan indah itu tepat. Tidak selamanya bacaan falas itu salah, ya. Karena kaidah tajwid itu bukan masalah keindahan dulu, tapi masalah sesuai dengan apa yang Rasulullah contohkan atau tidak. Aturan main, ya. Gitu. Oke? Maaf ya. Ini saya agak pilek soalnya nih. Lanjut. Ma'alna'a. Nah, lanjut teman-teman sekalian, ya. Oke. Ma'alna'a. Nah, sekarang kita lanjutkan. Teman-teman masih semangat nggak? Coba kalau masih semangat, tunjukkan semangatnya. Tunjukkan semangatnya dengan cara apapun. Masih semangat nggak? Ya. Sip. Kita lanjutkan. Di sini ada huruf masih, masya Allah. Lanjut ya, masih ada waktu kita. Ya, di sini ada huruf ain.
bagaimana cara melafalkan ain? Ya, banyak orang di antara kita yang melafalkan huruf ain itu berubah menjadi huruf yang lain, yaitu huruf hamzah. Ya, yang harusnya kita baca anhu dibaca menjadi anhu. Jadi salah. Ya. Ain keluar dari mana ain? Nah, kita bahas. Kalau dia kesalahannya sudah menukar huruf, contohnya ain jadi hamzah, maka ini kesalahan yang besar. Ya, kenapa kesalahan yang besar? Karena merubah huruf, ya, atau tertukar huruf berarti sama dengan merubah struktur kata. Kalau struktur kata berubah, maka makna ayatnya jadi kesana kemari. Ya, contoh, saya contohkan analoginya sekali lagi. Ada kosakata kami, pakai huruf i ujungnya, tiba-tiba kita ganti huruf i-nya diganti jadi huruf u. Kami dan kamu beda satu huruf, beda makna. Ya. Sama, Al-Quran juga sama, jangan asal makanya. Ya, dibahas per huruf demi huruf, ya. Oke. Wal akhdhu bitajwidi hatmun lazimu ma lam yujawidul Qur'ana athimu. Baca Al-Quran kalau kamu belajar sesuai dengan tajwid merasa sudah baik, bisa berdosa, ya. Ikhtiar dengan sungguh-sungguh, teman-teman. Yuk, kita bareng-bareng di sini belajar, ya. Nah, ain itu apa perbedaannya dengan hamzah? Kalau ain tsumma liwasṭihi fa ainun ha'u. Kalau hamzah tsumma li aqsal halqi hamzun au. Kita bandingkan. Ya, nih. Ya. Oke, kita fokus ke huruf ain ya. Kita fokus ke huruf ain. Jadi biar bacaan kita biar nggak ngerasa sudah baik, cek dulu apakah sudah baik-baik saja bacaan kita atau masih kesana kemari. Ya. Nih, huruf ain. Huruf ain itu punya keluar dari wastul halqi, tengah tenggorokan. Ya, tepatnya pada bagian katup epiglotis. Nih, yang warna area warna ungu. Bunyinya gimana? Ai'uba. Paham? Jelas? Banyak orang melafalkan ain tidak tepat di tengah tenggorokan, ya. Tapi terlalu ke mana? Terlalu ke bawah. Terlalu ke sini. Kalau terlalu ke bawah jadinya sret tuh. Di sini jadinya hamzah. Itu alasannya, teman-teman. Kenapa ain sering kali kita lafalkan menjadi hamzah? Karena melafalkannya bukan dari sini, tapi dari sini. Salah. Jelas? Paham? Coba, paham nggak? Jelas nggak, teman-teman? Ya Allah, semoga teman-teman yang hadir di live ini, ya Allah, Engkau muliakan karena Quran, ya Allah. Ya, Engkau permudah jalan kegiatannya, ya Allah, jalan hidupnya karena Quran, ya Allah. Amin, amin. Yang mengaminkan saya doakan khusus ya. Oke. Nah, jadi paham ya? Yang ini ai'uba. Yang ini ai'uba. Yang amin saya doakan khusus ya. Yang amin di kolom komentar saya doakan khusus karena teman-teman berikhtiarnya lebih. Oke, lanjut lagi. Ya, lanjut lagi. Nah, sekarang teman-teman perhatikan. Boleh nggak saya kasih rahasia huruf ain? Boleh nggak saya kasih tahu rahasia huruf ain yang banyak orang nggak perhatikan? Boleh nggak? Ya, tadi kita udah bandingkan antara ain dan hamzah ya, tinggal dilatih saja. Sekarang karena ini janji saya, kita akan bahas per huruf, per harokat, per hukum tajwid. Boleh saya jelaskan rahasia dari huruf ain? Kalau boleh, silakan teman-teman bantu tap-tap layar dulu dan di pojok kanan bawah ada tanda share. Ini mumpung kita akan bahas nih rahasia ain yang banyak orang nggak tahu. Ya, boleh di-share dulu, boleh Kalau boleh, silakan teman-teman bantu tap-tap layar dulu dan di pojok kanan bawah ada tanda share. Ini mumpung kita akan bahas nih rahasia ain yang banyak orang nggak tahu. Ya, boleh di-share dulu, boleh di tap-tap layar dulu. Di pojok dulu sebentar, biar pembahasan kita makin ajib ya. Bismillah. Oke, baik. Nah, sekarang teman-teman, ain itu banyak orang yang melafalkannya kurang tepat. Kenapa? Karena banyak orang melafalkannya dari tengah tenggorokan, ada suara yang masuk jalurnya ke sini, ke rongga hidung. Ya, ain tidak boleh ada suara yang masuk ke sini. Nanti suaranya jadi kayak suara Suneo. Hah? Suara Suneo gini. Baik Nobita, Giant. Itu suara ain, itu suara sengau tuh. Ya, ain tidak boleh ada suara yang masuk ke hidung. Dari tengah tenggorokan masuknya ke rongga mulut, bukan ke rongga hidung. Nah, ke sini nih. Nih, ke sini nih. Nah, ya. Ya, bukan ya.
Bang, gimana cara memastikan apakah ain kita sudah tepat? Mau tahu rahasianya? Memastikan ain kita nggak masuk hidung. Panjangkan ainnya, lalu buka tutup hidung. Kalau suaranya tidak berubah, keren. Berarti nggak ada suara yang masuk ke hidung. Tapi kalau ketika dibuka tutup hidung, suaranya ada uwa, berubah, salah. Contoh, suaranya berubah, salah. Harusnya, suaranya tidak berubah. Paham? Ya. Tuh, saya janji dampingi teman-teman perlahan, per huruf, per harokat. Ya. Biar apa? Biar saya nggak dimarahin kelak di hadapan Allah. Saya sudah sampaikan keilmuan sedikit, titipan keilmuan sedikit kepada engkau, Gifari. Ya, tapi kenapa jelasinnya setengah-setengah? Udah ngerasa pintar kamu? Saya kena marah nanti. Ya, makanya saya jelaskan sedetail mungkin apa yang saya ketahui, biar nggak cuma sekedar selewat belajarnya. Ya, paham? Paham ya teman-teman ya? Jadi ain keluar dari tengah tenggorokan, jangan masuk ke hidung, jangan sampai jadi kayak suara suneo. Ya, tapi bukan a, bukan a, ya, gitu, ya, itu teman-teman ya. Kita lanjutkan, Bismillah, gitu. Ma'al-na'a, toh, ma'al-na'a, toh, ya, itu, paham? Coba teman-teman, ngerasa seru nggak belajar tajwid? Bosan nggak sih belajar tajwid? Kalau teman-teman dengan live saya ini bosan, mohon maaf ya. Gitu. Ya, mohon maaf dengan segala keterbatasan saya. Ya, lanjut. Seru ya, alhamdulillah. Nih, selanjutnya. Teman-teman yang di Bandung, kita setiap hari Senin jam 9:30 pagi ada pengajian offline rutin ya. Di Grand Asia Afrika Apartemen Jalan Karapitan Masjid Al-Fat jam 9:30 pagi setiap Senin. Lanjut. Nun sukun. Ini huruf nun. Bagaimana cara melafalkan huruf nun? Sama seperti huruf N. Ya, persis. Oke. Nah, oke. Nah, sekarang persis kayak nun itu sama seperti melafalkan huruf N. An itu nun, ya. Oke. Nunnya di sini dalam kondisi sukun berjumpa ya, berjumpa dengan mana nih? Berjumpa dengan huruf apa nih? Huruf H. Ya. Yang pengen offline belajar bareng pengajian umum ya di Bandung Masjid Al-Fat Jalan Karapitan di apartemen Grand Asia Afrika jam 9:30 pagi setiap hari Senin ya. Oke. Kita lanjutkan. Nah, teman-teman sekalian, nun sukun ketemu sama huruf H, apa nama hukumnya? Yang tahu ramaikan kolom komentar. Izhar apa harus jelas? Izhar apa? Izhar apa harus jelas teman-teman. Ini belum jelas jawabannya. Izhar apa? Harus jelas. Izhar halqi teman-teman ya. Karena izhar itu banyak, ada izhar halqi, izhar mutlak, izhar syafawi. Harus jelas izhar yang mana. Ini disebut dengan izhar halqi. Apa itu izhar halqi? Sip, kita tunjukkan ya konsep bedah tajwid, kaidah tajwid izhar halqi. Ya, nih. Masuk ke dalam bab hukum nun sukun dan tanwin. Ya. Di dalam bab hukum nun sukun dan tanwin itu ada 4 hukum secara am. Am itu secara umum. Ya, ada izhar, ada idgham, ada iqlab, ada ikhfa hakiki. Yang kita cari yang mana? Yang izhar. Yang izhar itu di mana? Izhar itu apa? Dibagi 2 lagi. Ada izhar halqi, ada izhar mutlak. Yang kita cari yang mana? Izhar halqi. Geser lagi. Nah, ini izhar halqi. Ya, konsentrasi. Izhar halqi itu apa, Bang? Siap kita bahas? Coba, siap nggak nih? 1.600 orang, saya yakin kalau teman-teman semua tap-tap layar dan share, ini akan semakin di boosting oleh TikTok. Dijaga untuk agar tetap FYP. Ya, kalau bahu-membahu semua bareng-bareng di sini kita jadi tim menyebarkan konten-konten Quran, ya. Oke, nih. Izhar halqi secara keadaan dulu kita bahas. Ya. Izhar halqi secara keadaan adalah pertemuan antara nun sukun atau tanwin an in un bertemu dengan 6 huruf ini. Hamzah ha besar, ain ha kecil, ghain dan kha. Ya. Kita pahami secara keadaan dulu teman-teman. Sudah Anda posting ke grup-grup, Masya Allah. Semoga jadi pahala jariah teman-teman yang ikut menyebarkan ini ya. Fahami lagi ya. Saya ulang lagi, keadaan izhar halqi itu keadaan ketika nun sukun atau tanwin
ya. Ada bertemu dengan hamzah dan bertemu dengan hamzah ha besar, ain ha kecil, ghain dan kha. Nah, paham ya? Secara keadaan dulu, biar paham dulu. Secara keadaan, jangan selewat-selewat. Paham? Paham? Baik. Kita lanjutkan lagi. Nah, sekarang kenapa disebut dengan idhar halki? Cara bacanya gimana? Dibaca jelas nun sukunnya atau tanwinnya. Oke, sekarang kita jelaskan dengan bahasa saya sendiri. Kenapa disebut dengan idhar? Karena bunyi an harus dibaca jelas. Karena bunyi an harus dibaca jelas. Kenapa bunyi an, Bang? Karena nun sukun itu bunyinya an kan? Nih. Nun sukun bunyinya apa? An. Tanwin bunyinya ujungnya an semua. An, in, un. Maka ini perihal menjelaskan bunyi an. Menjelaskan bunyi an. Menjelaskan atau mengidharkan bunyi an. Kalau apa? Kalau ketemu dengan halki, huruf-huruf halki. Halki itu apa? Tenggorokan. Apa aja? 6 huruf ini. Hamzah dan ha besar keluar dari aksor halki, pangkal tenggorokan. Dalilnya tsumma li aqsal halki hamzun ha'u. Ain dan ha kecil keluar dari wastul halki, tengah tenggorokan. Dalilnya tsumma li wastihi fa ainun ha'u. Ghain dan kha keluar dari adnal halki, ujung tenggorokan. Ya, dalilnya adnahu ghainun kha'uha. Nah, ini semuanya huruf-huruf halki, tenggorokan. Nah, maka idhar, ya, jelaskan bunyian atau tanwin ketika bertemu dengan halki, huruf-huruf tenggorokan, bunyiannya yang dijelaskan. Contoh, ada fathah tain berjumpa dengan ha kecil, maka dibacanya annya jelas, anha. Atau ada kasroh tain bertemu dengan huruf ain, maka dibaca in'a, annya jelas. Paham? Saya izin dampingi pelan-pelan per huruf per harokat seperti ini, per hukum tajwid, ya. Biar nggak jadi pertanyaan ketika belajar masih bingung. Sebenarnya saya bilang paham, tapi sebenarnya bingung gitu. Paham nggak sampai sana? Bingung sebenarnya gitu. Makanya saya jelaskan per huruf per harokat, ya, per hukum tajwid. Oke. Nah, kita lanjutkan lagi. Paham ya? Jadi idhar, di sini betul nggak idhar halki? Nun sukun ketemu ha besar, betul, ya, karena ha besar keluar dari pangkal tenggorokan, ya, gitu. Paham? Masya Allah. Takbir dulu coba bareng-bareng biar semangat Takbir. Mana takbirnya? Takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya. Sip. Kita lanjutkan. Nah, sekarang berarti bunyiannya dibaca aja jelas. Yuk, kita kumandangkan takbir kita di live ini, ya, biar kita tunjukkan kepada dunia lewat TikTok konten-konten baik punya tempat. Penontonnya aktif-aktif, penontonnya saling support, gak mau kalah dengan konten-konten yang lain, ya. Itu lanjut. Nah, nun sukun bertemu dengan ha idhar halki, maka bunyiannya dibaca jelas. Anhu, anhu, anhu. Oke, sip. Sekarang teman-teman, kesalahan apa yang sering kali terjadi? Terima kasih Bunda Eti, ya. Kesalahan apa yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan idhar halki? Ayo, ya. Apa kesalahannya? Nah, kesalahannya sering kali terjadi adalah dibaca 2 hal. Jangan sampai memantul, jangan sampai putus, ya, suaranya. Ya, yang putus bukan hubungan kita, cela, ya, tapi suaranya. Contoh, gini nih. Anahu, anahu, jangan ada bunyi ne-nya. Salah, karena nun bukan sifatnya, bukan kolkolah. Yang punya sifat kolkolah cuma 5 huruf. Ba, jim, dal, to, kof. Sering kita singkat menjadi baju di toko, bukan baju di mall, ya. Oke, yang kedua, jangan sampai nun sukun terputus suaranya. Anhu. Kenapa? Karena nun punya sifat yang disebut dengan bainiyah atau tawasut, ya. Bainiyah atau tawasut, artinya dia mengalir sedikit suaranya. Anhu, annya jalan tuh, annya nggak ada jeda antara an dengan hu. Anhu, dialirkan sedikit, ya, gitu. Teman-teman kalau ngerasain nikmat, wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Ini firman Allah, wa amma bi ni'mati rabbika fahadits, wa amma bi ni'mati rabbika, dan sungguh kalau teman-teman merasakan nikmat dari Rabb teman-teman, dari Tuhan kita, dari Allah, fahadits, sampaikan kepada yang lain, ya. Anhu, paham ya? Nah, kita bahas per huruf per harokat, insyaallah, ya. Jadi jangan memantul, jangan terputus. Anhu atau anhu, ya. Paham? Lanjut, ya. Sip. Selanjutnya di sini ada huruf ha.
hanya hak besar. Jangan sampai punya bayangan hak besar keluar dari dada. Kalau keluar dari dada tetot, salah. Ya, hak besar punya tempat keluar huruf. Ya, bukan dari dada, hati-hati. Tapi dari mana? Dari pangkal tenggorokan. Dalilnya apa? Tsumma li aqsal halqi hamzun ha'u. Saya dampingi teman-teman insya Allah per huruf per harokat seperti ini, agar kelak di hadapan Allah saya tidak dimarahin. Ya, tahu teori, tahu keilmuan, Allah titipkan, nggak disampaikan setengah-setengah. Nah, saya takut nanti saya yang kena marah. Ya, gitu. Oke, lanjut. Pangkal tenggorokan. Ya, kita ulang lagi. Nih, kita jelaskan lagi. Ya. Oke, mana ya teman-teman sekalian? Misalnya tadi hak besar ya. Nih, hak besar. Dia punya makhraj dari tenggorokan paling bawah, aqsal halqi, ya. Nih, dari sini. Oke. Paham? Jelas? Jadi jangan sampai teman-teman lafalkan ya dari dada, ya. Izin, dari sini. Anhu. Hu, enggak, tapi anhu. Hu dari sini. Hu. Ya. Oke. Jelas? Semangat. Yuk lanjut ya. Kita lanjutkan teman-teman sekalian. Oke, kita lanjut. Difoto dulu boleh ya, biar teman-teman ingat makhrajnya. Ya, tempat keluar hurufnya. Ya. Oke, sip ya. Kita lanjutkan. Nah, sekarang hak besarnya dalam kondisi berharokat apa nih? Simpul angka 9 di atas huruf. Namanya harokat apa? Disebut dengan harokat apa teman-teman sekalian? Disebut dengan harokat dhammah ya. Jadi kalau teman-teman menemukan ada simpul angka 9 di atas huruf, itu namanya adalah harokat dhammah. Huruf yang berharokat dhammah dibaca dengan vokal u. Maka haknya dibaca bukan ha, tidak dibaca hi, tidak, tapi karena dhammah dibacanya hu. Cara menyempurnakan harokat dhammah ya, ingat, setiap harokat itu namanya, untuk menyempurnakan harokat itu istilahnya disebut dengan itmamul harokat atau kesempurnaan harokat ya, kesempurnaan harokat. Cara menyempurnakan kesempurnaan harokat dhammah contohnya gimana? Wa kullu madmumin falan yatima illa bi dhammi syafataini dhammah. Dhammah tidak akan sempurna kalau gak monyong manyun bibirnya, maju bibirnya ya. Contoh anhu, u-nya harus maju bibirnya. Contoh nih, izin ya. Anhu, maju, anhu, bukan anhu, hu, bibirnya maju, hu, anhu, nah gitu, ya, paham? Karena ada pembahasannya kalau kita pengen detail. Wa kullu madmumin falan yatimma illa bidhammi syafataini dhamma, ya, paham? Jelas? Oke, kita lanjutkan teman-teman sekalian, ya. Ma aghna anhuma. Nah, seperti itu. Oke. Selanjutnya di sini ada huruf mim. Cara melafalkan mim gimana? Ada huruf M pada abjad alfabet. Ya udah, lafalkan saja itu, gitu. Mim dilafalkan, ya udah lafalkan saja huruf M. Selesai. Oke? Ya. Nah, mim di sini berharokat fathah. Maka huruf hijaiyah apapun apa? Ketika dia berharokat baris atas disebut dengan fathah, maka dibaca dengan vokal A, mimnya nggak dibaca mi, mimnya nggak dibaca mu, tapi mimnya dibaca ma, karena berharokat fathah. Ya, sempurnanya harokat fathah kalau dhammah monyong, kalau fathah wal maftuhu bil fathi fham, buka mulutnya. Ya, oke. Apakah cukup buka mulutnya? Apakah cukup? Tidak. Kenapa? Harus kita cek. Mim itu huruf tebal, huruf tipis. Mim itu huruf yang tipis. Maka karakteristik tipis ketika dibaca fathah ya dibaca senyum. Maka ada dua hal di sini mim fathah ya. Mim fathah itu dibuka mulutnya karena fathah, dibaca senyum karena tipis. Ya. Oke, jelas? Maka ketika kita lafalkan itu bukan buka mulut aja. Bukan ini ya, bukan me, apalagi kalau cuman me. Tapi ma, bukan mo, tapi senyum. Ma, biar kerasa tipisnya. Paham? Jelas? Ya. Allahu Akbar. Kita lanjutkan ya. Dua pembahasan lagi ya. Dua pembahasan lagi sampai hu nih. Oke, siap? Yuk, kita lanjutkan. Live setiap hari jam berapa? Jam 5:30 atau pokoknya paling cepat jam 5, paling lambat jam 6 waktu Indonesia bagian Bandung, bagian barat. Ya. Dua pembahasan huruf terakhir. Ya, siap-siap. Di-share dulu teman-teman. Ini karena nanti ada pembahasan menarik nih di sini nih. Ya. Di sini ada pembahasan menarik di sini. Di tap-tap layar dulu biar makin tersebar. Di pojok kanan bawah ada tanda panah. Di-share ke grupnya masing-masing, ya.
Oke? Nah, silakan. Lapar tat sambil makan. Boleh, nggak apa-apa. Sambil makan, ya. Gitu. Bismillah. Oke, bismillah. Ya. Semoga teman-teman yang sudah ikut support live ini, Allah Maha melihat, teman-teman tenang aja. Malaikat mencatat, ya. Insya Allah tercatat dengan sempurna di hadapan Allah. Dan menjadi pahala jariah, bentuk bukti teman-teman pakai HP-nya untuk hal-hal baik. Oke, nih. Puasa, Masya Allah, luar biasa ya. Oke, kita lanjutkan. Lam, ini huruf namanya huruf lam. Teman-teman harus tahu ketika dia tidak berharokat namanya bukan la ya, tapi lam. Huruf lam masih banyak di antara kita yang melafalkannya persis seperti melafalkan huruf L pada abjad alfabet. Apakah teman-teman salah satu di antaranya? Ya, apakah teman-teman melafalkan huruf lam masih sama aja dengan L? Kayak nggak ada bedanya, gitu ya. Nah, hati-hati, mereka tidak betul-betul serupa. Nah, ini bahayanya kalau teman-teman baca Al-Quran, ya, hanya puas dengan Latin. Hati-hati, boleh pakai Latin, boleh untuk memudahkan, tapi bukan ketergantungan, bukan sakau Latin, ya. Akhirnya nggak baca Arabnya salah, ya. Lam itu berbeda dengan lam dengan L beda. Bedanya apa? Langsung saya contohkan. Perhatikan, kalau L biasanya kita lafalkan hanya ujung sisi lidah saja. Contoh. Wala, al, oi. Cuman ujung sisi lidahnya doang. Al. Tapi kalau huruf lam bukan ujung sisi lidahnya doang, tapi walamu adna halimuntaha. Al, la, li, bukan al, la, tapi al, la, walamu adna halimuntaha. Beda ya? Bisa melihat perbedaannya antara L dengan lam? Pernah? Paham ya? Jadi harus bisa membedakan. Oh iya, antara L dan lam itu tidak betul-betul serupa gitu, teman-teman sekalian. Ya. Oke, lanjut lagi ya. Sip. Nah, sekarang lamnya berharokat simpul angka 9. Kita ulang, kita janji ke teman-teman. Ya, bahas huruf per huruf per harokat tajwidnya, kita bahas per huruf per harokat bedah tajwidnya. Ya. Oke. Kita lanjutkan kembali. Kalau ada huruf berharokat dhammah, huruf berharokat simpul angka 9 namanya disebut dengan harokat dhammah. Ya. Dibaca dengan vokal U. Maka lamnya di sini, ya. Maka lamnya di sini enggak kita baca la, ya, enggak kita baca lu, enggak kita baca li, maaf. Tapi kita baca lu karena berharokat dhammah. Ya. Cara menyempurnakan harokat dhammah. Ya, cara penyempurnaan harokat ini disebut dengan kaidah apa? Kaidah itmamul harokat. Ada pembahasannya kalau teman-teman pengen detail. Al-Quran lengkap aja ada. Kalau teman-teman mau Al-Quran yang ada pembahasan per harokat gini ada, teman-teman. Ya, penyempurnaan harokat. Harokat dhammah akan sempurna jika wa kullu madmumin falan yatima ila bidhammi syafataini dhammah. Memonyongkan kedua bibir dengan sempurna, memajukan kedua bibir dengan sempurna. Ada Al-Quran seperti ini ada nanti kalau teman-teman mau. Ya. Nih, maka lam di sini harus maju bibirnya. Contoh. Ya, harus maju. Lu, bukan hanya lu, tapi lu, ya. Oke. Kalau teman-teman nggak percaya, nih, dalam Al-Qur'an ini ada. Al-Qur'an yang saya pakai, pembahasan per harokat ada nih, contohnya nih. Ya, lihat. Cara melafalkan harokat dhammah. Dhammah harokat berbentuk wawu kecil di atas huruf atau simpul angka 9 yang melambangkan fonem atau vokal U. Dhammah tidak akan sempurna kecuali dengan benar-benar memonyongkan kedua bibir. Wa kullu madmumin falan yatima illa bidhammi syafataini dhammah. Ada Al-Qur'an selengkap itu, bukan hanya gimmick-gimmick, enggak perlu buku tajwid ya. Oke, maju bibirnya. Oke, paham? Foto dulu silakan, difoto dulu. Ya. Nah, jadi setiap harokat dhammah dimonyongkan. Ya. Oke, lanjut. Sip, kita lanjutkan. Ya. Mau Ustadz ya nanti ya, kita fokus belajar dulu. Ya, nanti persiapan bulan Ramadan yang butuh Al-Qur'an dengan fitur tahsin amunisi terbaik untuk pelajaran Quran nanti di akhir. Mau Ustadz bukunya ya setelah ini. Terakhir konsentrasi dulu konsentrasi dulu. Ordernya nanti di akhir Hu di sini. Ya. Dibaca berapa harokat hu-nya? Simpul angka 9 tapi terbalik jadi 6. Dibaca berapa harokat hu-nya? Iya, yang mau nanti ya, setelah ini bentar lagi. Pembahasan terakhir nih. Apa dibaca berapa harokat? 2 harokat. Keren ya, dibaca 2 harokat. Oke. Apa nama hukumnya? Coba. Apa
nama hukumnya. Hu di sini dibaca 2 harokat, betul. Apa nama hukumnya? Coba, ya. Nah, betul Bunda Endah, ya. Betul Bunda Endah, Masya Allah, tabarakallah, ya. Namanya bukan mad tabi'i. Nah, ini bukan mad tabi'i, hati-hati. Tidak selamanya 2 harokat itu namanya mad tabi'i. Ini namanya adalah, saya izin tulis, mad apa? Mad silah. Mad silah apa? Mad silah qasirah atau mad silah sughra. Nama lainnya mad silah sughra pun boleh. Apa itu mad silah qasirah atau mad silah sughra? Ya, oke, kita bahas. Nih, kita bahas, konsentrasi. Ya, di-share dulu karena ini pembahasan terakhir nih. Pembahasannya jarang kita bahas nih. Di-share dulu ya, di tap-tap layar dan share. Ya, semoga jadi pahala jariah ketika teman-teman ada kerabat keluarganya masuk karena teman-teman share link ini atau share like ini. Ya. Oke. Nih, saya izin sebentar ya. Saya nggak puasa, izinnya teman-teman ya. Saya nggak puasa, izin. Saya izin minum dulu sebentar. Bismillah. Nah, perhatikan di sini. Mad silah. Sebelum kita masuk ke mad silah qasirah atau sughra, mad silah tawilah atau kubro, kita bahas dulu mad silahnya apa. Mad silah itu apa, teman-teman? Adanya hak domir. Hak domir itu bentuknya seperti ini. Hak domir itu kalau dalam kaidah nahwu sorofnya kata ganti. Hak sebagai kata ganti dia biasanya. Ya. Nah, ketika teman-teman menemukan ada hak domir bentuk seperti ini dan dia diapit oleh 2 HH. HH itu apa? Huruf hidup. Huruf hidup itu artinya dia nggak bersukun. Ya. Sukun itu yang kayak tanda petik di atas nih. Ya, yang kayak tanda petik di atas huruf nih, ini sukun. Ya. Nah, ketika kelamaan memang kita lama-lama di sini. Nah, ini Kak Iryu nih, Kak Iryu Frizal, berarti Kakak udah paham berarti ya? Udah pandai berarti ya? Masya Allah. Ya nggak apa-apa ya. Kalau teman-teman ngerasa di sini kelamaan memang lama. Kita muter-muter. Ya, kita muter-muter pembahasannya. Ya. Gitu. Tuh kata Kak Iryu Frizal kelamaan katanya. Kelamaan nih. Gimana? Kita singkat-singkat saja. Nah, ya. Gitu. Oke, saya izin lama-lama ya. Gitu. Oke, ini kata Kak Ifrul Rizal kelamaan katanya. Mohon maaf ya kalau ada yang kelamaan, memang seperti ini pembahasan saya. Nah, kembali lagi. Ketika ada hak domir yang diapit oleh 2 huruf hidup, ya. Itu ya ada mamah tuh, ya. Diapit oleh 2 huruf hidup adalah itu mad silah. Huruf hidup itu yang gimana? Yang dia ya tidak ada sukun, tapi harokatnya selain sukun, fathah, dhamma, kasroh ataupun tanwin an in un. Ya, itu huruf hidup. Oke? Huruf hidupnya apa aja? Nah, huruf hidup yang pertama itu bisa apa aja. Tapi huruf hidup yang kedua itu yang akan menentukan apakah dia nanti mad silah qasirah atau mad silah sughra. Yang mad silahnya dulu paham nggak, teman-teman? Secara konsep dulu, nanti contohnya kita contohkan. Ya. Ya, baik, fokus lagi, nggak apa-apa. Jadi di sini saya tidak berusaha untuk menyenangi setiap orang, semua orang. Karena setiap orang itu ada yang cocok dengan pembahasan seperti ini, ada yang enggak. Ya, yang cocok alhamdulillah, yang nggak cocok ya nggak apa-apa. Gitu, ya. Nah, teman-teman, kita lanjutkan kembali. Paham nggak yang mad silahnya? Ya, paham nggak mad silahnya? Ya, saya ulang lagi ya. Ya, kita lama-lama ya. Mad silah adalah kondisi di mana ada hak domir bentuknya seperti ini diapit oleh 2 huruf hidup. Tuh, ya, huruf hidup itu adalah huruf yang di atasnya tidak ada sukun. Paham sampai sana dulu, mad silah dulu. Ya. Oke, pelan-pelan sedikit-sedikit. Ya. Hak domir nanti mad silah nanti dibagi 2. Ya. Ada mad silah qasirah atau nama lainnya mad silah sughra. Ada mad silah tawilah, nama lainnya mad silah kubro. Bedanya apa? Bedanya hanya di huruf hidup kedua. Kalau mad silah qasirah, huruf hidup keduanya itu bukan hamzah. Ya. Kalau mad silah tawilah, huruf hidup keduanya adalah hamzah. Itu aja. Cara bacanya gimana? Kalau mad silah qasirah yang dia huruf hidup keduanya bukan hamzah, maka dibaca 2 harokat. Kalau mad silah tawilah yang huruf hidup keduanya adalah hamzah, maka dibaca 4 atau 5 harokat, lebih panjang. Faham? Faham? Nah, gitu teman-teman. Maka kita cek di sini. Tuh, ini kan ada bentuk hadomir nih. Diapit oleh 2 huruf hidup.
sebelumnya huruf lam dan dia bukan sukun, setelahnya bukan sukun juga. Nah, setelahnya kita cek hurufnya huruf apa? Ternyata hurufnya bukan hamzah. Bukan hamzah. Bukan hamzah ya, tapi wow, kalau bukan hamzah berarti apa? Kita cek lagi ke sini. Kalau bukan hamzah berarti bukan mad silah tawilah, tapi mad silah qasirah. Nih, silakan boleh di screenshot ya. Nggak apa-apa ya, saya izin lama-lama teman-teman. Ya, saya izin lama-lama, nggak cepet-cepet karena kita bukan lagi balapan, bukan lagi lari maraton, bukan. Ya, gitu. Oke. Nah, lanjut ya. Oke. Di sini mad silah qasirah bukan. Nih, kenapa hu yang ini dibaca 2 harokat? Ya, yang ini kenapa bukan mad silah? Karena sebelumnya ada apa? Lihat, kita buktikan. Karena sebelumnya ada sukun. Kan harus huruf hidup. Paham ya? Ya, paham ya? Nih, lihat perbandingannya. Yang ini mad silah karena dua-duanya huruf hidup, bukan sukun. Tapi kalau yang ini bukan, kenapa nggak dibaca panjang hu-nya? Karena dia sukun sebelumnya. Paham nggak teman-teman? Pelan-pelan. Ya. Gitu. Jangan asal selewat. Ya. Gitu. Saya dampingi teman-teman per huruf, per harokat, per hukum tajwid setiap hari. Ya. Oke, sip. Nah, nanti pembahasan ini dalam Al-Quran itu dibahas. Hah? Emang ada pembahasan seperti ini di Al-Quran, Bang? Kalau Al-Quran yang kita pakai itu ada. Misalnya kita cari tadi apa? Mad silah ya. Mad silah qasirah. Nih, kita buktikan. Ada nggak di Al-Quran? Ada. Nih, kita buktikan. Nanti Al-Qurannya teman-teman bisa order. Kita lihat dulu ya, bener nggak Al-Qurannya betulan bener lengkap nggak? Ya, nih mad silah qasirah. Nih teman-teman, ya tanda mad silah qasirah tuh dijelaskan di sini, dijelaskan di situ mad silah qasirah dijelaskan di sini, ya. Nah ada tanda-tandanya tuh, cara bacanya seperti ini, ya. Mana tadi, ya? Nih contohnya nih, tuh an ubaddiluhu tuh. Oke, ya. Jadi mau pakai Al-Quran apapun, mau Madinah, mau Indonesia sama saja, ya, gitu, ya. Oke, kita lanjutkan, ya. Lanjut, paham? Nah, berarti kita baca 2 harokat mad silah qasirahnya, ya. 2 harokat biar nggak kepanjangan 1 kali ayun, ya. Oke, izin. Kita contohkan ya. Turun naik wa luhu wa anhu maluhu wa. Ya, sip. Kita baca bareng-bareng dulu ayat 2-nya. Yang tadi pengen Al-Quran seperti tadi, siap-siap setelah ini. Karena kita hanya batasi kuotanya. Persiapan bulan Ramadan, ya. Yang mau siapa aja? Boleh komen dulu yang mau order dalam live Al-Quran seperti tadi, ya. Al-Quran seperti ini. Yang ada pembahasan per huruf, sifat-sifat hurufnya dijelaskan. Tuh. Ada yang mau boleh komen mau yang mau order dalam live, ya. Oke, sip. Kita akan tampilkan setelah ini. Bismillah. Kita baca dulu bareng-bareng ayat keduanya. Nanti malam kita lanjutkan lagi insyaallah, ya. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Gimana cara orangnya bentar lagi ya. Ada ukuran besar, ada ukuran sedang. Siap-siap. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Shadaqallahul azim.